Sekolah adat Waras Populasi Negeri Tanah Nahu resmi dibuka. Modernitas yang syarat akan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mengubah jalan hidup banyak orang dan cara mereka berkomunikasi. Bahasa daerah kian lama semakin ditinggalkan dalam komunikasi, dicampakkan karena cenderung dianggap kuno, terbelakang, kampungan. Setidaknya itulah fenomena yang nyata di kalangan masyarakat modern saat ini. Masyarakat yang katanya maju dan beradab itu lebih bangga melisankan bahasa Indonesia yang dicampur bahasa asing dalam keseharian. Hal itu membuat tutur bahasa daerah mereka tak lagi tertata dalam budaya yang sehat. Bagi kalangan generasi muda di perkotaan maupun pedesaan, mereka cenderung lebih menyukai penggunaan tram-tram modern yang mereka sebut gaul untuk berkomunikasi sehari-hari. Melihat fenomena itu, Inalatu Negeri Tanah Nahu, Yulia Awayakuwani, selaku Kepala Adat Pasune Waralatu, Rabu 11 Juli 2018 kemarin, resmi mendirikan Sekolah Adat Waraso Polesi Negeri Tanah Nahu. Inalatu Negeri Tanah Nahu, Yulia Awayakuwani, kepada DMS Media Group mengatakan, tujuan pendirian sekolah adat ini adalah salah satunya untuk melestarikan dan mengajarkan bahasa adat yang saat ini sudah mulai hilang. Awayakuwani berujar, kegiatan sekolah adat hanya berlangsung 3 kali dalam sepekan, sehingga tidak mengganggu sekolah formal. Kegiatan sekolah adat diikuti 80 anak, berlangsung sore hari, mulai pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Yang beta ingin membangun sekolah adat di Negeri Tanah Nahu ini karena beta mengingat bahasa ini sangat penting. Karena bahasa di Maluku, terutama di negeri-negeri adat ini sudah punah, sudah tidak ada lagi. Sekarang generasi ketemu saja sudah bisa. Sampai generasi ke depan, kalau ketemu ngajar ketemu anak-anak dari sekarang, otomatis anak-anak yang bisa. Jadi beta berkeinginan di Negeri Tanah Nahu Pasune Waralatu ini, supaya beta bisa mendirikan sekolah adat, supaya anak-anak negeri ini dia bisa tahu bahasa. Karena memang dari sekarang, anak-anak di negeri ini, orang tua-tua saja sudah, bahasa itu sudah mulai punah. Sehingga beta ambil alih sebagai kepala adat di negeri ini, kita mengharapkan supaya semua masyarakat negeri Tanah Nahu, anak-anak, istimewa anak-anak generasi anak-anak ini dia bisa melestarikan budaya adat bahasa ini. Ia menambahkan sejatinya bahasa daerah adalah bahasa yang terkait akan latar belakang etnis, suku, budaya yang begitu kaya di Indonesia. Bahasa daerah mencerminkan identitas sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan bahasa. Secara sosiologis, pudarnya bahasa daerah tersebut tak lepas dari determinasi faktor internal yang berasal dari masyarakat sendiri, antara lain melemahnya sosialisasi dalam keluarga. Kebanyakan orang tua saat ini tidak lagi menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa primer ketika berkomunikasi di rumah. Para orang tua cenderung menggunakan bahasa Indonesia saat berbincang bersama anak-anak mereka. Padahal peran mereka sangat vital dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya daerah, khususnya mensosialisasikan bahasa daerah sebagai alat komunikasi sehari-hari. Kurangnya sosialisasi orang tua mengakibatkan anak tidak lagi menjadikan bahasa daerah sebagai sense of belonging, bahkan sebagian anak bangsa tak mengenal sama sekali bahasa daerahnya. Oleh karena itu, Yulia Awakuwani mengatakan keberadaan sekolah adat juga bisa menciptakan keberlanjutan hidup masyarakat adat setempat, misalnya dengan mengajarkan pengetahuan mengenai pertanian, pengolahan kerajinan, hingga pelestarian budaya.